Duh, foto-fotonya kok jelek semua sih? Nggak ada yang bagus. Coba deh kalau pose kayak gini kali ya. Tetap jelek lagi. Raida, aku perhatiin dari tadi kamu foto terus. Emang nggak capek? Emang lagi ujian? Ini tuh lebih penting banget daripada ujian, Naura. Foto ini nih bakal aku masukin ke sosmed. Nanti kalau misalnya dijudge terus like-nya dikit, itu gimana, Naura? Emang harus sampai segitunya? Harus banget, Naura. Ini tuh penting banget. Berarti kamu tuh bukan takut untuk posting fotomu, melainkan takut sama penilaian orang lain. Pokoknya gitu deh, Naura. Daripada kamu foto terus, ujung-ujungnya capek, dan kamu masih nggak percaya diri, mending ikut aku ngobrol sama kenalan aku yuk. Dia pasti punya tips buat lebih percaya diri. Pas banget tuh. Yuk. Halo Sobat Laskar Digital, selamat datang di program Bumi Remaja, inspirasi dan aksi untuk generasi. Bersama saya Raida dan partner saya hari ini, Naura, yang akan menemani kalian dalam obrolan seru dan penuh insight. pada episode kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu tips percaya diri berekspresi di media sosial. Nah, tema ini penting karena tidak lain dan tidak bukan, percaya diri sangat dibutuhkan di era sekarang. Tak hanya itu, juga untuk menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Bukan cuma untuk Raida, tapi juga untuk kita semua. Dan hari ini, kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa inspiratif. Seorang penyanyi, host TV, juga konten creator. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut Mas Torik Rizky. Halo guys, hari ini aku lagi ada di Talk Show Laskar Digital. Di sini aku lagi bareng Naura dan Raida. Halo. Halo Mas Tari, Ya. selamat tidur. Ya, masih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dan gali lebih dalam mengenai Tips percaya diri berekspresi di media sosial. Halo Mas Tori, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Tori ini kan sebagai content creator dan host TV. Gimana sih perjalanannya untuk membangun rasa percaya diri di depan kamera? Dan sudah berapa lama sih? Oke, jadi perjalananku ini nggak instan ya teman-teman ya. Jadi dulu itu di awal di depan kamera itu sering banget kaku. Dan juga salah ngomong tuh juga pernah. Bahkan mau bikin video pendek aja bisa take berkali-kali. Kuncinya cuma satu, jam terbang. Nah, percaya diri itu bukan bakat dari lahir ya, tapi seperti otot kita yang sedang dilatih. Semakin sering kita dipaksa buat ngomong di depan kamera, lama-lama kamera itu bakal seperti teman ngobrol kita biasa. Jadi aku pas mau shoot juga pernah bilang gini ke diriku sendiri, kamera ini cuma benda mati, ngapain perlu ditakutin gitu. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu, nanti lama-lama mental kita jadi kebentuk sendiri kayak gitu. Wow, kan jam terbangnya Mas Torik tuh udah tinggi banget ya pastinya ya. Tapi pernah nggak sih Mas Torik tuh ngalamin fase nggak percaya diri pas lagi bikin konten atau tampil di televisi? Oh, kalau itu pernah ya. Kadang ngerasa minder itu datang secara tiba-tiba ya. Misalkan aku lagi mau di suatu acara, apalagi kalau lagi syuting bareng orang-orang hebat di TV atau lihat konten orang yang keren gitu kan. Itu dulu aku sering mikir, kira-kira penampilanku ini oke nggak ya? Kira-kira omonganku ini berbobot nggak sih? Nah, caranya bangkit adalah kita fokus pada kelebihan kita. Jadi kita mulai dari apa yang kita suka. Misalkan nih, kalian suka gambar, posting gambarmu. Kalian suka musik, posting kalian sedang bermusik. Atau kalian suka
ngomong, kan bisa posting lagi MC, lagi nge-host atau semacam itu. Jadi di sini kita bahas apa yang kita suka, ya. Dari sini energi percaya dirinya itu bakal keluar sendiri nantinya. Gitu. Berarti tuh kita kayak harus mencoba dari hal yang kecil, dari yang hobi kita mungkin maybe ya gitu. Ya, seperti itu. Nah, di zaman sekarang nih, kan banyak konten di media sosial terlihat sempurna nih Mas. Sebenarnya, seberapa penting sih jadi diri sendiri dibanding terlihat estetik atau sempurna? Oh, kalau bahas soal estetik dan juga tadi autentisitas itu ya. Estetika atau autentisitas itu emang bikin nyaman kalau misalkan dilihat oleh audiens ya. Tapi kalau autentisitas ini lebih ke hati kita nyambung. Ya, jadi konten yang sempurna itu terkadang merasa lebih berjarak dengan audiens atau penonton. Karena orang-orang tuh sekarang lebih suka lebih suka lihat dari sisi manusiawi kita. Misalkan nih, misalkan aku lagi posting foto makan makanan yang mewah contohnya gitu. Dan aku mau tanya kayak kaku banget, kayak kurang mungkin nggak paham soal shoot atau gimana. Nah, malah orang lain tuh malah lebih suka lihat kita itu bikin konten itu bareng teman-teman, ketawa bareng dan makannya tuh ya mungkin di pinggir jalan gitu. Jadi kita itu jangan terlalu berpengaruh dengan tadi estetik ya, jangan berpengaruh dengan kamera mahal atau edit yang ribet. Kita jadi diri sendiri itu lebih berharga, lebih mahal harganya daripada sekedar kayak filter kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya buat tampil di media sosial tuh nggak perlu sempurna gitu ya Mas ya? Iya. Nah, sebagai konten kreator nih ya, gimana sih caranya Mas Torik nemuin gaya atau personal brandingnya untuk diri sendiri nih? Oke. Untuk cara nemunya itu dengan eksplorasi. Ya, dengan eksplorasi. Jadi kita nggak perlu takut untuk mencoba ya, karena dulu kan aku juga coba-coba ya. Coba-coba biar aku tuh tahu di mana sih posisi ternyamanku. Aku mau bikin apa biar aku tuh nyamanku di sini gitu. Nah, personal branding itu bukan berarti kita tuh lagi acting jadi orang lain, tapi di sini kita sedang menonjolkan satu bagian diri dari kita yang paling kuat. Contohnya kayak misalkan apa sih yang aku kuasai gitu. Kalau misalkan kalian suka yang humor, komedi, atau suka konten-konten yang mungkin kecantikan, itu jadikan ciri khas. Kayak misalkan kau tahu Komeng kan dia ciri khasnya apa? Spontan. Iya. Dan dijadikan ciri khas. Kayak semacam hooknya sebuah video. Iya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, gimana sih cara mengekspresikan diri agar kita nggak takut dijudge, tapi kita tetap bertanggung jawab sebagai public figure? Oke, sebenarnya ini merupakan tantangan yang paling besar untuk kita semua, apalagi kita yang ingin memulai bersosial media. Sebenarnya tuh ekspresi itu hak ya, dan tanggung jawab itu kewajiban kita, gitu. Nah, di sini aku selalu memakai rumus think before your post. Jadi pikirkan dulu sebelum kalian posting. Sebelum posting, aku selalu tanya dulu sama aku sendiri. Kira-kira kontenku ini tuh bakal nyakitin orang lain nggak ya? Bermanfaat apa enggak ya? Dan apakah aku ini posting konten ini cuman sekedar flexing doang, pamer doang ke orang-orang. Nah, dengan kita posting hal-hal yang positif dengan niatan yang baik, kita nggak perlu takut untuk dijudge. Tapi kalau misalkan kita dijudge, itu hak mereka. Jadi yang penting kita itu tahu bisa bersikap sopan dan juga nggak melanggar norma.
Mas Torik kan udah nerapin think before post tadi gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mas Torik dapat komentar negatif nih? Kalau misalnya pernah ya, gimana sih caranya Mas Torik ngatasin komentar negatif itu? Komentar negatif ya? Ya pernah ada sih. pernah ada. Cara nanggepinnya itu ibaratkan komentar negatif itu seperti sarapan sehari-hari buat orang yang aktif di sosmed gitu ya. Nah, caranya aku ngadepin itu caranya aku membagi komentar itu dibagi menjadi dua. Ada kritik yang membangun dan juga ujaran kebencian, mungkin hinaan gitu, hate gitu ya. Nah, kalau kritik yang membangun itu, misalkan aku lagi siaran, terus aku upload di media sosial gitu ya. Terus ada netizen nih, Mas, suaramu kurang seru, suaramu kurang jelas. Oke, itu aku dengerin buat perbaikan. Nah, kalau jatuhnya sebaliknya meranah ke hinaan atau ujaran kebencian, ya paling aku cuekin aja. Karena aku juga punya prinsip ini, kamu tak perlu tahu prosesku, nikmati aja storyku. Oke, berarti itu kayak bisa jadi juga nih kayak kritikan atau hinaan kita jadikan motivasi agar kita lebih baik. Nah, terus pujian gitu kita jadikan gimana ya? Pokoknya biar diri kita tuh tetap lebih baik gitu. Ya, itu juga perlu diingat juga ya. Dan kita tuh gak ada kendali juga buat ngurusin mulut orang lain, netizen. Karena kita juga punya kendali penuh atas perasaan kita sendiri, ya. Kalaupun kita ketemu orang yang mungkin nggak tahu notabene seperti apa, jangan kasih panggung mereka karena mereka bakalan jatuhin kamu atau seperti apa. Kita nggak tahu. Oke. Nah, kan di Indonesia ini banyak sekali remaja yang berpotensi, tapi mereka tuh takut memulai berkarya di media sosial karena takut dijudge kah, belum percaya diri kah? Ada nggak sih pesan Mas Torik untuk mereka? Pesannya paket itu. Pesannya adalah siapa ya? Jangan menunggu berani baru mulai, tapi mulailah maka kamu akan berani. Sosial media itu hanyalah alat, jangan sampai alat itu mengendalikan kalian. Dan jangan takut kalian dia anggap aneh, karena orang yang dibilang aneh itu suatu saat nanti di masa depan dia akan berhasil, karena mereka beda. Jadi fokuslah pada karya kalian, terus belajar public speaking, dan yang paling penting adalah have fun. Itu dia. Oh wow, ternyata banyak banget ya insight yang bisa kita dapetin hari ini tentang tips percaya diri berekspresi di media sosial ya. Aku sekarang jadi lebih percaya diri lagi nih Naura buat upload foto-fotoku yang tadi nih. Aku upload deh. Eits, tunggu dulu Raida, kita kan belum pamitan. Oh ya, gimana nih Sobat Laskar Digital? Obrolan kita tadi seru banget ya. Semoga kalian bisa lebih berani berekspresi. Terima kasih banyak kepada Mas Torik yang udah mau ngobrol-ngobrol dan ngasih tips yang bermanfaat banget nih buat kita semua. Ingat ya sobat, jadi diri sendiri itu lebih penting daripada terlihat sempurna. Karena kalau kita terlihat sempurna dan berusaha sempurna, ujung-ujungnya kita capek sendiri. Karena disinilah tempatnya inspirasi dan aksi untuk generasi. Aku Naura dan aku Raida. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!